godaan semakin banyak, tantangan semakin banyak. Hari ini orang bagaikan menjual obat. Seluruh kekuatan hari ini bertarung mempengaruhi umat, khusus kita Indonesia yang mayoritas Islam. Hari ini kita ditarik-tarik dan diseret orang dengan menampilkan keyakinan dan ideologinya masing-masing. Apalagi negara kita sudah luar biasa hari ini memberikan kebebasan yang sangat luar biasa. Bahkan komunis pun hari ini diberi tempat di negeri yang kita cintai ini. Orang hari ini menarik-narik kalian. Yang dikatakan Rasulullah, nanti di akhir zaman umat Islam itu bagaikan buih di atas air, bagaikan hidangan yang dihadapkan kepada orang yang kelaparan. Dia akan diseret oleh arus karena buih tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Dia akan dibawa oleh arus itu. Maka ketika kita tidak kuat, maka aruslah yang mengendalikan kita. Tetapi ketika kita kokoh dengan pendirian kita dan sikap kita, insya Allah, Allah yang akan melindungi kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah Jumat kita hari ini kita beri tema memelihara dan meningkatkan ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembalinya kamu bertobat kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah kita telah diperkenankan oleh Allah
untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan. Karena hari ini kita masih hidup, di saat hari ini telah berada di bulan Syawal. Silahkan saja 1 bulannya 29 hari atau 30 hari, sesuai dengan keyakinan dan ilmu yang kita miliki. Maka ibadah Ramadan sebuah kerinduan bagi orang yang beriman agar mereka mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu tentang ibadah puasa kita. Apakah kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak? Apakah ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik dan punya nilai di hadapan Allah atau tidak? Kenapa saya katakan hanya Allah yang tahu? Seorang sahabat Rasulullah bernama Umar bin Khattab, sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah. Bagaimana kecintaan Umar bin Khattab? Umar sangat peduli dengan Rasulullah, sering menangis memperhatikan Rasulullah. Bangun di waktu subuh, selesai salat subuh, Umar memandang Rasulullah sambil berlinang air matanya. Lalu ditapa oleh Rasulullah, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Apa kata Umar? "Ya Rasulullah, ternyata engkau tidur hanya beralaskan pelepah korma." Sampai sedetil dan sekecil itu perhatian seorang Umar bin Khattab, memperhatikan kondisi Rasulullah. Begitu Umar bin Khattab mencintai Rasul, di saat kabar berita meninggalnya Rasulullah, Umar yang tidak siap mendengarnya. Sehingga Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan aku potong lehernya. Kenapa? Karena Umar sangat mencintai Rasulullah. Ketika Umar mencintai Rasulullah, tentulah Umar menjalankan, melaksanakan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang menarik jamaah sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan pada satu kali Umar berkata, apa kata Umar? Andai kata ada suara yang mengatakan, andai kata Allah menyampaikan dari arasnya, seluruh kalian masuk ke dalam sorga, seluruh kalian masuk ke dalam sorga, kecuali hanya satu orang yang tidak masuk. Saya ulangi, Umar mengatakan, andaikan Allah mengatakan, andai Allah menyampaikan seluruh manusia masuk ke dalam sorga, kecuali hanya satu yang tidak masuk. Apa kata Umar? Yang saya khawatirkan, yang satu orang itu adalah saya. Umar bin Khattab yang begitu mencintai Rasulullah, Umar bin Khattab yang sangat taat akan ajaran yang dibawa Rasulullah, tapi ada kekhawatiran dalam dirinya. Andai kata Allah menyampaikan seluruh manusia masuk ke dalam sorga, hanya satu yang tidak masuk. Apa kata Umar? Yang saya khawatirkan, yang satu itu adalah saya. Renungan untuk kita, kira-kira posisi kita dibandingkan Umar itu seperti apa? Seorang sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah,
Sanad beliau luar biasa. Beliau seorang sanad hadis, dan hadis-hadis yang bersanad kepada beliau itu hadis-hadis sahih. Hadis Bukhari, hadis Muslim, muttafaqun alaih. Maka sering kita membaca hadis yang sanadnya an Abi Hurairah. Orang yang menguasai hadis, orang yang menguasai hadis. Ketika sakratul maut datang, di saat ajal beliau sampai, pipi beliau basah karena air matanya. Pipinya basah karena air matanya. Lalu sahabat yang lain menghampirinya. Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau tangiskan? Apa yang engkau tangiskan? Abu Hurairah mengatakan, yang aku tangiskan bukan persoalan dunia, tetapi aku akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Yang aku khawatirkan, kata Abu Hurairah, bekal yang aku miliki tidak cukup untuk mengantarkanku dalam perjalanan panjang itu. Sekali lagi, seorang Abu Hurairah, orang yang alim, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan beliau memiliki sanad hadis yang luar biasa. Tetapi di saat sakratul mautnya beliau menangis. Lalu beliau katakan, yang aku tangiskan bukan urusan duniaku. Yang aku tangiskan bukan masalah-masalah dunia, tapi aku akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Yang aku tangiskan, kalau bekal yang aku miliki tidak cukup untuk mengantarkan aku dalam menempuh perjalanan panjang itu. Bapak dan saudara sekalian, kenapa kekhawatiran, kenapa ketakutan orang-orang alim, sahabat Rasulullah, orang-orang yang beriman? Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, laki-laki yang nomor 6 masuk Islam, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kita ini ditinggalkan Rasulullah di gerbang Siratal Mustaqim. Di gerbang Siratal Mustaqim. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kiri kanan orang bersorak-sorak memanggil kita. Kiri kanan orang bersorak-sorak memanggil kita dengan menawarkan kendaraannya. Di sebelah kanan ada kuda, di sebelah kiri ada kuda. Kenapa kuda dalam riwayat itu? Karena itulah kendaraan yang ada pada masa itu. Fortuner belum ada, Pajero belum ada, Alphard belum ada, yang ada cuma kuda. Maka Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan, kita mau menyeberang Siratal Mustaqim. Lalu di gerbang pintu Siratal Mustaqim itu orang menawarkan kendaraannya. Orang menawarkan kendaraan, bersorak-sorak, yuk kemari Pak, yuk kemari Pak, ini ada kuda saya, kecepatannya luar biasa, fisiknya kuat. Dia menawarkan dengan berbagai keindahan, berbagai hal yang menarik. Tapi apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Barang siapa yang terpengaruh oleh bujuk rayu, oleh berbagai cara tawaran yang diberikan oleh orang-orang yang bersorak itu, sehingga kamu memilih kudanya, kata Ibnu Mas'ud, maka masuklah engkau ke dalam neraka jahanam. Masuklah engkau ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi ketika engkau istiqamah, lurus dan tidak terpengaruh oleh sorak-sorai manusia itu, insya Allah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, sampailah engkau ke dalam surganya Allah. Sampailah engkau kepada apa yang menjadi cita-cita dan tujuanmu. Ini sebuah renungan Bapak dan saudara sekalian. Tentu hari ini kita belum bisa bergembira setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, sejauh apa nilai kita di hadapan Allah.
apakah ibadah Ramadan kita diterima atau tidak. Yang kedua, kita juga belum tahu apakah Ramadan yang akan datang masih kita jumpai atau tidak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan dirinya, dan celakalah orang yang membiarkan dirinya bergelimang dosa. Apa maknanya? Inilah yang diingatkan oleh Allah setelah engkau kembali dari bertaubat. 1 bulan kita bertaubat, menangis kepada Allah. 10 hari terakhir kita sediakan waktu kita i'tikaf, merenung dan merenungkan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa Ramadan kita itu. Allah antarkan kita menjadi orang yang bertakwa di sisinya. Tetapi pertanyaannya, akankah yang kita dapatkan itu kembali sirna dan hilang ditelan masa? Inilah yang dikhawatirkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, godaan semakin banyak, tantangan semakin banyak. Hari ini orang bagaikan menjual obat. Seluruh kekuatan hari ini bertarung mempengaruhi umat, khusus kita Indonesia yang mayoritas Islam. Hari ini kita ditarik-tarik dan diseret orang dengan menampilkan keyakinan dan ideologinya masing-masing. Apalagi negara kita sudah luar biasa hari ini memberikan kebebasan yang sangat luar biasa. Bahkan komunis pun hari ini diberi tempat di negeri yang kita cintai ini. Ini tentu akan menjadi sebuah ancaman bagi kita dalam menjalankan agama. Bagi kita dalam menjalankan agama. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang hari ini menarik-narik kalian. Yang dikatakan Rasulullah, nanti di akhir zaman umat Islam itu bagaikan buih di atas air, bagaikan hidangan yang dihadapkan kepada orang yang kelaparan. Dia akan diseret oleh arus karena buih tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Dia akan dibawa oleh arus itu. Maka ketika kita tidak kuat, maka aruslah yang mengendalikan kita. Tetapi ketika kita kokoh dengan pendirian kita dan sikap kita, insya Allah, Allah yang akan melindungi kita. Innal ladzi naqalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya, Allah turunkan malaikat untuk membimbingnya, Allah turunkan malaikat untuk memandunya dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Engkau tidak usah takut dan tidak usah khawatir dan tidak usah pula bersedih, Allah sediakan sorga buatmu. Apa maknanya? Untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa, banyak ancaman dan tekanan. Untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang bertakwa, banyak halangan dan rintangan. Maka kata Allah, tergantung sikapmu. Ketika kamu istiqamah, Allah yang akan memandumu. Sekalipun di mata orang kamu tergolong orang yang merugi, atau kamu bisa saja memandang kamu termasuk orang yang merugi ketika engkau beristiqamah dengan agamamu. Tapi kata Allah, engkau sesungguhnya berada dalam keberuntungan
seperti yang diungkapkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, di saat engkau tidak terpengaruh, di saat engkau tidak terpedaya, di saat engkau tidak peduli dengan hiruk pikuk itu dan engkau istiqamah menjalankan agama hingga ajalmu datang, insya-Allah kamu akan disampaikan oleh Allah ke dalam surganya. Dan inilah harapan dan mimpi bagi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mari kita lindungi diri kita, kita jaga diri kita dari berbagai rayuan dan godaan yang semakin hari semakin mengancam dalam kehidupan kita menjalankan agama. Berbagai cara orang untuk melemahkan dalam beragama, berbagai cara pula orang untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak semestinya, tidak perlu seperti itu betul dalam beragama. Ketika kita lemah, ketika kita goyah, maka kita terpengaruh olehnya, maka sesungguhnya kata Abdullah ibnu Mas'ud, neraka jahanam telah menanti dan menunggumu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dan dilindungi dari segala mara bahaya, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang merugi, tapi mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dalam lindungan dan ridho Allah, dengan catatan ketika kita tetap istiqamah menjaga agama, agar kita tetap istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap memelihara kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan yang mendidik dan membina kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Ingat dan perhatikanlah masing-masingmu, andai kata maut datang menghampirimu, ajal datang mendekatimu, apa yang sudah kamu persiapkan? Seperti tangisnya Abu Hurairah, seperti keprihatinan Abu Hurairah, seperti ketakutan seorang Abu Hurairah. Karena maut, ajal, tak satu pun manusia yang mengetahuinya. Dia datang secara mendadak, dia datang tiba-tiba. Pertanyaan dari Allah, wal tanzur nafsumma qaddamat lighad, apa yang sudah kamu persiapkan? Wattaqullah, untuk itu tetaplah bertakwa kepada Allah. Tetaplah memelihara dan menjaga ketakwaan itu. Jangan sekali-kali engkau lunturkan rasa takwa dalam dirimu. Sekali-kali jangan engkau pudarkan, tetapi bagaimana selalu meningkatkan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Manusia boleh ditipu, manusia boleh dizalimi, manusia boleh disakiti, manusia boleh dikelabui,
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Yang baik dicatat oleh Allah, yang buruk pun juga akan dicatat oleh Allah, dan sedikit pun tidak pernah luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal muttatahirin, wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.